Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Ini semua tidak akan bisa terlaksana kalau seandainya Allah tidak memudahkan. Tidak ada satupun amal soleh yang bisa terlaksana oleh kita kecuali karena Allah yang memberikan kemudahan. Maka bersyukurlah, mudah-mudahan semua bentuk amal soleh yang kita laksanakan itu semua nanti akan menjadi saksi kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan timbangan kebaikan kita semakin hari semakin bertambah panjang catatannya dan bertambah berat pula timbangannya. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi kelompok Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, orang-orang yang catatan amal solehnya mengalahkan catatan dosa. Lawannya adalah Ashabus Shimal, orang yang catatan dosanya banyak melebihi catatan amal-amal soleh. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauladaninya, karena memang beliau diutus oleh Allah untuk ditauladani. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita selalu berupaya untuk menyesuaikan, untuk mengukurnya dengan apa yang telah diajarkan oleh beliau. Apa saja? Bahkan salah seorang dari ulama tabi'in pernah mengatakan, seandainya ada bimbingan dari Nabi, cendapo cara menggawi kalau gatal menggawi, kalau ada cara diajarkan dari Nabi, itulah cara yang akan saya lakukan. Jadi bukan hanya dalam persoalan ibadah saja, tapi dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, itulah jalan keselamatan. Itulah bukti bahwa kita mencintainya. Semua yang beliau suka, kita ikut menyukainya. Semua yang beliau benci, maka kita ikut pula membencinya. Jangan kebalikannya. Yang beliau benci, kita suka. Yang beliau suka, justru kita menghindar untuk melakukannya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita bohong dalam mencintainya. Maka jujurlah dalam mencintai Rasul kita. Benar-benar jalan selamat hanya itu, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di atas jalannya sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan di hari mahsyar juga kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian maqasidus syariah yang ada dalam ahkamil usrah, dalam hukum keluarga.
yang dalam hal ini kita sudah masuk pada maqasidu at-talaq. Setelah kita bicara tentang maqasidun nikah, ternyata para ulama juga memberikan pembahasan tentang maqasidut talaq. Maqasid kenapa tolak itu dibolehkan dan disyariatkan dalam agama. Padahal secara zahir cerai atau tolak itu kan berarti memisahkan orang dari kebaikan. Tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi andaikan terjadi nanti, seandainya satu saat terjadi, maka ada fikihnya, ada hukum dan aturan yang agama kita mengatur. Ada tujuannya, kenapa syariat juga membolehkan. Maka kemarin juga sudah kita berikan penjelasannya bahwa cerai itu bukan solusi pertama di dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Bukan solusi pertama. Itu solusi terakhir ketika semua jalan sudah ditempuh. Sudah dinasehati, sudah diberikan semacam sanksi-sanksi, hukuman-hukuman, bahkan boleh dipukul. Bahkan boleh juga dengan cara ada utusan masing-masing keluarga untuk ikut berperan dalam mendamaikan. Entah ayahnya, entah mamanya, pamannya, paman sama paman ketemu untuk menyelesaikan problem keponakannya. Ternyata semua langkah sudah ditempuh. Pada saat mereka memang tidak bisa disatukan lagi, maka yang paling baik adalah berpisah. Karena dengan bersatu tidak akan menjadi baik bagi dia. Maka Islam memberikan yang lebih baik, yaitu berpisah. Dari sisi inilah dapat dipahami cerai atau tolak itu sesuatu yang masyru' atau dibolehkan pada saat memang itu sebagai solusi. Tapi sekali lagi, jangan cepat-cepat ambil solusi itu. Ini banyak orang kadang terlalu cepat keluar kata itu dari mulutnya. Kadang jadi ancaman yang menakutkan. Sekenek-sekenek, cobai. Jangan macam-macam kau nyancain enggak ini. Keluar kata-kata. Jadi itu saja yang menghiasi dalam rumah tangganya. Maka itu tidak akan menjadi baik dalam hubungan suami istri. Karena ancaman demi ancaman. Kita harus menyadari kita sebagai manusia, jangankan kita, Rasul saja pernah terjadi persoalan problem antara dia dengan istri-istrinya. Seperti dengan Aisyah. Tetapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan sangat baik dan cermat. Sehingga persoalan tidak berlarut-larut. Tidak lama, dua hari selesai. Karena Nabi menyikapinya secara benar. Suatu ketika terjadilah perselisihan antara Rasul dengan Aisyah. Terjadi perselisihan. Rasul sebagai suami, Aisyah sebagai istri. Entah apa sebabnya, tapi yang jelas terjadi perselisihan. Rasul bertanya kepada Aisyah, siapa yang kamu inginkan untuk mendamaikan kita berdua? Umar? Kata Aisyah, enggak katanya. Umar kasau keneknya. Umar itu rajulun ghalil. Terus apa itu Abu Bakarnya? Abu Bakar lainnya. Diminta oleh Rasul Abu Bakar datang. Padahal Abu Bakar adalah ayah Aisyah. Masuklah Abu Bakar menemui dia berdua. Rasul bertanya, ya Aisyah, Dayan wasito atau kaunya? Rasul memberikan pertanyaan kepada Aisyah, saya yang menceritakan atau kamu? Apa kata Aisyah? Silahkan engkau yang menceritakan.
Walakin la taqul illal haqq. Tapi jangan ceritakan kecuali yang benar. Mendengar kata-kata itu marah Abu Bakar. Ya Aisyah ndak abe itu Rasulnya. Jadi la taqul illa haq, kecuali yang benar. Dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar memukul Aisyah. Tapi dalam satu riwayat yang lain Abu Bakar ketika ingin memukulnya, Rasul menghalangi. Menghalangi dan tidak jadi. Apa kata Rasul? Kami menyuruh kamu datang bukan untuk melakukan ini. Bukan untuk memukul. Tidak itu ikut kami suruh datang tidurnya untuk mendamaikan. Apa kalunya Rasul? Kalulah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar keluar, apa kata Rasul kepada Aisyah? Ya Aisyah, nampak ada kau pacacannya. Apa yang terjadi ke Abu Bakar gara-gara awak berdua kan? Tersenyumlah Aisyah mendengar itu. Kalau galak tentu laman kan? Ya kalau bongi-bongi laki bini, itulah galak sekali, itu laman tu. Tersenyum Aisyah mendengar tadi, nampak pacacannya, kenapa bongi Abu Bakar ke kawannya? Ketika Abu Bakar nampak mereka berdua sudah mulai tersenyum, Abu Bakar ingin masuk kembali. Apa kata Abu Bakar? Izinkan saya masuk untuk menikmati perdamaian kalian, sebagaimana kalian izinkan saya masuk ketika kalian berdua berbantah. Selesai masalah. Ndak jadi Abu Bakar kau memberikan usulan ceniko, tetapi Rasul dan Aisyah sendiri sudah bisa menahan emosinya hanya dengan cara seperti tadi. Itu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalaulah pada diri Nabi, pada Baitun Nubuwah, rumah kenabian, terjadi problem antara suami dengan istri, itu tidak akan terjadi kawan. Pada kita tentu sangat memungkinkan lagi untuk terjadi. Cuma bagaimana cara menghadapinya, itulah yang paling penting. Nabi juga pernah memanggil semua istrinya dan memberikan pilihan. Kalau kalian ingin dunia, kalau kalian ingin harta, saya berikan harta untuk kalian, tetapi setelah itu semua berakhir. Tapi kalau kalian ingin akhirat, hiduplah dengan sederhana, dan kita akan bersama-sama nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka tidak ada yang memilih dunia itu. Ya, kalau pilih dunia di benet Nabi dunianya, tapi berpisah sudah tuh, boleh dunia. Ternyata mereka semua memilih akhirat, memilih hidup sederhana, meskipun dunia seadanya, tapi mereka menikmati hidup bersama Nabi, bahkan nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan sebagai ummahatul mu'minin. Itulah sebabnya istri-istri Nabi setelah Nabi wafat tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena kalau sudah dinikahi oleh laki-laki lain, keluar dia nanti dari istri, dari kata-kata ummahatul mu'minin. Maka tidak boleh. Aisyah itu masih muda ketika Nabi wafat, karena dialah yang paling muda dari istri Rasul, dan Nabi menikahi yang gadis hanyalah Aisyah. Tapi ketika Rasul wafat, tetap dia tidak menikah dengan siapapun. Ya, awak rumah kan? Ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Secara hukum tidak boleh nikah aja. Ibu. Dia adalah, mereka semua adalah ummahatul mu'minin yang harus dihormati dan harus dimuliakan. Bahkan ketika kita berselawat kepada Nabi, selalu kita ikutkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah. Namun seperti yang kita katakan tadi, andai memang terjadi, maka
bukanlah sebagai sesuatu yang salah, bukanlah sebagai sesuatu yang itu terlarang. Kalau memang harus terjadi perceraian. Maka ada juga di kalangan para sahabat yang terjadi perceraian karena memang harus terjadi. Dan itu semua adalah menjadi panduan bagi kita. Baik, pada poin yang sekarang adalah yang dibahas maqasidu ikhtisasir rajuli bitalaq. Tolak itu di tangan suami. Kenapa tolak itu berada di tangan suami? Artinya suamilah yang berhak untuk menceraikan istrinya, bukan istri yang menceraikan suami. Maka tidak ada istilah istri yang menceraikan. Kalaupun ada khulu', ada khulu' itu tetap suami yang menceraikan. Cuma keinginan berpisah datang dari istri. Itu khulu'. Nanti ada bab setelah tolak ini ada khulu'. Kalau tolak itu di tangan laki-laki. Laki-laki sebagai suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di tangan dialah ada hak untuk menceraikan itu. Kalau suami menceraikan, maka terjadilah perceraian. Lalu yang dibahas di sini, kenapa harus di tangan laki-laki perceraian itu? Ada alasan-alasan yang disampaikan. Yang pertama, innal mar'ata ghaliban asyaddu ta'assuran bil 'atifati minar rajul. Sesungguhnya perempuan pada kebiasaannya mereka lebih banyak bermain perasaan dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki lebih rasional, lebih banyak ke berfikirnya, sedangkan perempuan lebih banyak ke perasaannya. Maka kalau wangi ke anak awak ya, umpama anak awak nakal, wangi ke anak awak, itu amak perasaannya gimana? Padahal marah untuk anak saat dia nakal boleh enggak? Boleh. Karena itu adalah sesuatu yang memang harus sebagai pelajaran. Jadi perempuan itu lebih banyak dan pada kebiasaannya memang lebih dikuasai oleh perasaannya. Fa in malakatit tatliq, kalaulah seandainya cerai itu ada di tangan perempuan, farubbama auqa'at at-talaq li asbabin basitah. Jangan-jangan dia menceraikan suaminya hanya disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele. La tastahiqqu hadama al-hayati zawjiyah. Di mana sebab yang sepele itu mungkin tidak wajar untuk memutuskan hubungan pernikahan. Jadi masalah-masalah sekene mungkin akan berujung pada perceraian karena dia bermain perasaan tadi. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki lebih panjang pikirnya ketika melakukan tolak itu. Ada hal-hal yang dipikirkan pada masa yang akan datang kalau seandainya terjadi perceraian karena laki-laki tidak dikuasai oleh perasaannya. Itu berbeda dengan perempuan. Yang kedua, sebabnya adalah cerai itu diikutkan nanti oleh perkara-perkara lain yang berhubungan dengan harta. Apa contohnya? Kalau seandainya suami menceraikan istri, maka suami apakah putus kewajibannya memberikan nafkah? Tidak. Selagi dalam masa iddah, maka dia wajib untuk memberikan nafkah. Kalau seandainya dia ceraikan, dia punya kewajiban tetap dalam persoalan nafkah ini sampai masa iddahnya berakhir. Tentu berpikir kalau untuk mencerai, karena dengan bercerai tidak putus kewajiban untuk memberikan nafkah. Andaikan istri yang menceraikan, tidak ada kewajiban itu ke istri itu, tentu tidak panjang pikir, karena dia tidak punya kewajiban apapun dalam memberikan nafkah, karena nafkah ada di tangan suami. Dalam Islam kan seperti itu, kewajiban nafkah itu ada di tangan suami. Tidak ada kewajiban istri untuk memberikan nafkah pada keluarga, pada suaminya.
Hanya saja dibolehkan kalau seandainya istri ingin membantu keuangan keluarga. Asalkan dia mendapatkan izin dari suaminya. Kalau mendapatkan izin dari suaminya, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak, berarti dia lebih harus mengikuti, mematuhi suaminya. Kok ditawagan dek lagi bekerja umpama. Kan senang sedia tu kan? Bapak kau perlu bitinya dan tangguangnya. Pijan kau bekerjanya. Lama tak saya nak hidup bersih tu? Lama. Karena apa yang dibutuhkannya ditanggung oleh suami. Kalau macam tu suami tu iyo je lah tu. Ayalah bang ayah. Aman. Tak berbahaya lah. Tak menanggung angin panik. Tak nanggung hujan. Kalau macam itu. Tapi kalau dia izinkan, ayalah tak apa ni. Berarti di saat itu istri boleh. Tapi kalau zaman kini mungkin jarang suami yang menawarkan bini. Bahkan enggak tahu yang kau nak cakap kan itunya kan. Tapi saya pernah menemukan seorang suami. Ketika saya pernah sebulan dulu di Lampung, di bulan Ramadan, kami pergi ke Lampung. Kami menjenguk salah satu tokoh yang ada di Lampung itu. Dia seorang ustadz juga dan istrinya dokter. Janjinya apa ketika nikah? Kalau kita menikah, kamu berhenti bekerja. Karena semua kebutuhan kamu saya yang nanggung. Wanti? Acik itu tahu suara dan yang lain tidak pernah tahu suara. Tapi itu dia sendiri yang menceritakan. Karena kami berkunjung ke rumah ustaz-ustaz yang ada di sana, ternyata dia seperti itu. Dokter banyak itu. Akhirnya ditahukan deh. Karena dia merasa sanggup untuk menanggung. Nah, maka mungkin jarang sekali, tetapi ada. Maka perlu juga dipahami secara baik, karena tidak pula lah salah kalau seandainya ada istri yang ikut membantu keuangan keluarga. Hanya saja perlu diperhatikan oleh seorang suami di bagian apa bekerja istrinya. Lay sesuai tabiatnya, lay sesuai dengan lingkungan. Kalau tidak sesuai, tidak jarang terjadi perceraian gara-gara itu. Bini makan tingai semua laki-laki lain di memakan. Nya makan tingai lo sama orang kantornya di sekolah. Bekok sampai di rumah lah sama-sama ponek. Tidak ada yang peduli lah. Banyak sekali terjadi. Maka jika ingin diizinkan, tengok apa yang dia kerjakan, seperti apa lingkungannya. Zaman fitnah kini kok memang luar biasa. Kita hidup di zaman fitnah yang banyak sekali kita menghadapi sesuatu yang salah satu akibatnya adalah merusak rumah tangga. Nah, maka kalau mau diizinkan silakan, tapi berikan syarat. Bagaimana cara dia keluar? Seperti apa pakaiannya dalam melaksanakan pekerjaannya? Karena semua itu adalah bagian dari hal yang akan bisa menimbulkan fitnah. Kalau hanya akan menimbulkan fitnah seperti itu, entah apa no. Elok jangan dilope, elok jangan diizin. Kalau siap untuk menerima syarat dan ketentuan, maka silahkan. Nah, cuma memang kita sebagai suami mesti mampu pula memenuhi kebutuhan istri. Kok nak ganti wadah sekali seminggu, baik. Tapi kalau umpama targetnya bekerja, bang boleh wadah bang ni, wadah tahu kau ni, yang asli je lah ni.
Lebih ancak dan asli dulu pada apanya. Kalau kita tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tentu dia akan tetap berupaya untuk mencari cara bagaimana kebutuhannya bisa terpenuhi. Maka semua ada aturannya dalam agama. Baik, kembali kepada yang tadi. Ketika tolak itu ada di tangan laki-laki dan bercerai itu ada konsekuensi nafkah yang tetap harus dibayar. Tentu seorang suami akan berpikir untuk menceraikan istrinya, karena pada saat dia ceraikan selagi dalam masa iddah ternyata dia masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sementara seandainya cerai ada di tangan perempuan, kalau dia ceraikan umpamanya, suami berkewajiban memberikan dia nafkah, tentu tidak panjang pikir untuk menceraikan. Salah sekali aja bekak. Mencoyan apa enggaknya? Inyolo pun itu kan? Atau mau 3 kali saya kena coyan apa? Hanya salah-salah sekali. Sementara kalau sudah terjadi cerai, tolak, suami berkewajiban membayar. Tentu tidak panjang pikiran. Maka tolak itu ada di tangan suami. Begitulah hikmahnya. Begitulah hikmahnya hukum Allah. Ketika Allah memberikan ketetapan hukum seperti itu. Lalu bagaimana kalau cerai itu diserahkan ke tangan hakim? Kalau dalam Islam, hak cerai bukan di tangan hakim. Tapi dalam aturan perundang-undangan di negara kita, itu cerai ada di tangan hakim. Hakim yang memutuskan cerai atau tidak. Dalam Islam tidak. Hakim hanya mayokan. Kalau seandainya seorang suami sudah menceraikan istrinya, ungkapan suami itulah yang membuat dia cerai. Lalu hakim mengiyakan. Kalau hakim sudah mengiyakan, berarti sudah sah secara negara. Tapi sekarang enggak. Hakim yang memutuskan. Maka terjadilah persidangan. Padahal lama mengucapkan. Lama kata tolak itu ucap di rumah, tapi oleh hakim tidak. Bahkan disinilah salah satu dari sisi kekurangan hukum keluarga di Indonesia. Seperti yang diatur oleh kompilasi hukum Islam itu. Kalau umpamanya seorang suami lah 2 kalinya menceraikan istri, kalau secara hukum kan hukum fikih sah. Tapi kalau baru itu yang dibawa ke pengadilan, berarti baru dihitung 1. Bahkan ketika dia cerai yang ketiga, kalau konsekuensi dari tolak 3 kan tidak boleh rujuk lah. Sekarang tiba penyesalan, nyonak ni aja balik. Datang kepada hakim untuk melaporkan, hakim akan menganggap itu sebagai tolak 1. Situlah problemnya sekarang dalam hukum keluarga yang berlaku di kita. Karena tolak itu ada pada tangan hakim. Padahal seharusnya tolak atau cerai itu ada di tangan suami. Hakim hanya mengiyakan saja, ketok palu untuk menyetujuinya. Bukan hakim yang memutuskan. Maka salah satu dari kekurangan sistem itu yang disampaikan dalam buku ini adalah salah satu dari kekurangannya. Nanti hakim akan mengorek-ngorek persoalan-persoalan keluarga, akan menanya kenapa-kenapanya. Jangan-jangan ada rahasia keluarga yang tidak pantas untuk disebarkan dan didengar oleh orang lain. Tapi ketika hakim mempertanyakan, tentu semua itu akan diungkap. Maka terungkaplah aib-aib yang seharusnya tidak diungkapkan, harus menjadi rahasia. Itu salah satu dari kekurangan yang ada pada sistem seperti itu. Akan terbukalah, akan tersebarlah semua hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk disebarkan. Nah, maka sekali lagi yang paling tepat itu memang adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika kita hidup di satu negara yang menetapkan hukum seperti itu, ya otomatis kita mesti pula
mengikuti apa yang berlaku. Karena itulah yang dilaksanakan dalam kehidupan bernegara di mana kita berada. Baik, sekarang kita masuk pada kenapa pada perceraian itu ada iddah. Jadi kalau terjadi perceraian, maka wanita yang berpisah dengan suaminya dia menjalani masa iddah. Dan iddah itu hanya untuk perempuan. Adakah iddah untuk laki-laki? Tidak. Tidak ada iddah untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki umpamanya meninggal istrinya umpamanya, apakah dia harus menunggu masa iddah? Nah, dari segi hukum, pagi meninggal mama, sore boleh tidak nikah? Boleh secara hukum. Walaupun tidak terjadi, tapi dari segi hukum boleh. Tapi kalau perempuan meninggal suaminya, boleh langsung nikah? Nah, dia mesti menunggu dulu 4 bulan 10 hari. Kalau bercerai, iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 quru itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Lah datang 3 kali haid ketiga berarti iddahnya selesai. Bagaimana kalau perempuan yang menopause? Menopause itu tidak datang haidnya lah. Karena umur sudah tua. Apakah masih ada iddah? Ada. Tapi tidak mungkin 3 kali suci je lah. Nya suci tahu. Tidak mungkin 3 kali haid. Maka agama menetapkan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di sini bulan Arab. Bukan Januari, Februari, Maret. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan. Semua dihitung bulan Arab. Nah, kalau dicerai dalam keadaan hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Hatta yada'na hamlahunna. Sampai dia melahirkan kehamilannya itu. Setelah lahir, berarti habislah masa iddahnya. Untuk perempuan berlaku itu, untuk laki-laki tidak. Tidak mesti dulu kalau umpamanya meninggal istrinya, dia harus nunggu dulu 4 bulan umpamanya. Tidak mesti. Dia boleh langsung untuk menikah. Jangankan langsung untuk menikah, tidak pun meninggal istrinya, boleh tidak dia nikah? Kita bicara hukum ini, bukan bicara perasaan. Kalau bicara perasaan, tanya ibu-ibu tuh, semua bilang enggak tuh. Tapi kalau bicara hukum, boleh, kan boleh 4. Untung enggak wajib, sekadar boleh kan. Kalau sempat wajib, boleh itu kan ya dibuat silakan, kalau enggak, bahkan kalau ingin melakukannya ada syarat oleh agama, adil. Dia harus mampu memberikan keadilan, dan keadilan maksud adalah keadilan secara materi, bukan keadilan secara cinta dan perasaan. Karena Nabi sendiri mengaku dia tidak bisa adil kalau soal cinta perasaan. Kalau soal materi harus adil. Dan maksud adil di sini bukan pula sama jumlah. Tidak, karena keadilan bukan pada sama jumlah, tapi sama pada memberikan kebutuhan. Kalau dia punya 2 istri, yang satu punya anak 5, yang satu punya anak 2, sama tidak kebutuhan? Jangan sama orang. Berikanlah semua kebutuhan itu secara adil. Jangan bayi sama jumlah. Dan kau bayi 1 juta, kau bayi 5 juta. Sementara kau 5 anak. Dan kau 2. Mau nang 2 kau malah. Tentu dia merasa banyak dengan angka segitu. Tapi yang punya anak 5, mungkin dia akan merasa sedikit. Agama pun ketika membolehkan harus
diiringi dengan kemampuan bersikap adil. Kalau tidak sanggup, maka jangan lakukan. Kata Nabi, tidak sanggup dibuat aja deh. Atau gendeng jalan di akhirat so. Jadi kalau umpama awak di akhirat so nampak kawan lah tergendeng di jalan cenderung ada itu tuh sebab bro. Karena dia tidak bisa berbuat adil. Maka jika tidak sanggup fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka cukup satu saja. Boleh nan cecik tu. Jangan cik tu tak jadi bola. Kalau sudah cik lah taklah di bola lah. Kalau ingin satu, benar-benar buatkan visi keluarga itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggup dua, silahkan. Tapi jika tidak, berbahagialah dengan yang satu ini. Penuhi semua hak-hak dan kewajibannya dan jadikan ridha Allah sebagai tujuan dalam berumah tangga. Ya, kalau ridha Allah tujuan dalam berumah tangga, segala yang kita lakukan kita mesti mengukurnya dan wa buat goleh diri Allah Taala. Nah, itu gunanya kita menentukan visi kehidupan berumah tangga kita untuk mendapatkan ridha Allah. Apa contoh? Kini wak anak mencari nafkah. Kalau memang tujuan keluarga kita ridha Allah, kita mencari nafkah ini harus sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Tidak asal ambil aja dah. Ika ambil aja sih kau. Ambil aja sih kau. Kasan kau tidak punya awak dah. Si kau kasan siapa punya awaknya. Kalau itu yang dilakukan, berarti dia tidak punya misi untuk mendapat ridha Allah. Jadi penting untuk meluruskan dari awal bagaimana kita mesti mengharapkan ridha Allah sehingga semua tingkah kita, semua sikap kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu kita ukur apakah ini diridhai oleh Allah ataukah tidak. Masuk waktu? Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, insyaallah nanti kita bertanya jawab. Kenapa harus ada iddah? Ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Yang pertama sekali adalah ma'rifatu bara'atir rahim hatta la takhtalital ansab. Untuk memastikan apakah rahim perempuan yang ditinggalkan itu kosong atau ada isi. Andaikan setelah berpisah dari suaminya, lalu dia langsung nikah dengan laki-laki yang lain, jangan-jangan rahimnya ada isi. Lalu nanti yang dilahirkannya anak siapa? Disinilah pentingnya harus ada masa iddah, sehingga tidak bercampur nasab. Tidak ada percampuran nasab, jelas. Andaikan dia hamil, nanti setelah dia melahirkan, maka yang dilahirkannya adalah anak bagi ayahnya yang sudah meninggal. Setelah itu, jika dinikahi sama yang lain, silakan. Maka yang berikutnya adalah anak bagi suami yang baru. Nah, untuk memastikan itu, maka diperlukan. Lalu kenapa berbeda-beda? Itulah yang bisa saja, itu perkara yang ada dalam ilmunya Allah. Kenapa ini 3 bulan, ini 4 bulan 10 hari, ini 3 kali suci. Itu perlu ada penelitian. Katanya ada ilmuwan Yahudi yang masuk Islam gara-gara persoalan iddah ini. Jadi setelah dia teliti, ternyata betul-betul masa yang ditetapkan oleh agama itulah masa di mana seorang perempuan baik secara fisik maupun perasaan bisa benar-benar siap hidup dengan laki-laki yang lain. Dan akhirnya dia masuk Islam. Tapi itu kan soal penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan barat. Banyak hal-hal yang mereka masuk Islam gara-gara kebenaran yang mereka temukan dalam penelitian mereka terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rahim ada isi atau tidak, bukankah sekarang sudah ada alatnya? Tidak perlu 3 bulan, tidak perlu 3 kali suci, bawa ke dokter. Suruh dokter preso, ada USG namanya, ultrasonografi. Dokter akan memastikan kalau rahimnya kosong. Itu kalau lah tentu mama, tidak perlu ada iddah. Mesti ada iddah karena ada ilat yang berikutnya. Ada alasan tujuan yang berikutnya. Tidak itu yang mengaswira. Tujuan yang berikutnya adalah memberikan kesempatan bagi dia berdua untuk berpikir ulang dengan sikap yang lah diambil Allah. Siapa tahu dia berdua ternyata potang terlampau emosi, mungkin dalam pikirannya itu cara aja. Seminggu sudah itu kesembuhan pikiran. Kan boleh rujuk kan? Maka alasan yang berikutnya adalah
ada hak bagi suami untuk rujuk kembali. Jadi diberikan kesempatan berpikir. Siapa tahu dia menyesali perbuatannya. Dua-duanya sama-sama menyesali dan ingin menyatu kembali, maka dibolehkan untuk rujuk. Itulah sebabnya perempuan yang dalam masa iddah tidak boleh dilamar. Kenapa tidak boleh dilamar? Karena dia masih masa iddah. Suaminya masih punya hak untuk kembali. Ya kalau boleh dilamar bekok ya. Hilang hak suami ini. Jangan yang melamar kau belobio lo baru suami kau. Lobio dia segala-gala. Lebih banyak piti, lebih ganteng lah sekena. Kendaraan ndak si Honda ya kasan. Ketika suami nak balik, ndak ada kan temo dek lah, ndak abangnya, logo mati bangnya. Nyokelah datang melamar, berarti menghilangkan hak rujuk bagi suami. Padahal suami masih memberikan nafkah. Kan ada nafkah pada masa iddah. Karena dia boleh rujuk, maka dia masih berikan nafkah. Maka hikmah yang kedua itu adalah memberikan kesempatan untuk suami istri berpikir ulang. Siapa tahu dua-duanya menyesal untuk kemudian dia rujuk kembali. Kalau meninggal umpama suami, ada kesempatan rujuk? Ndak ada yang meninggal lu mah. Kok nak balik ono suami ru ndak temu dek ru. Sampai mau kasihan malam-malam, dek saya mau pulangnya. Ndak jawab bro. Ndak kan ada nama iya. Atau dek kalau meninggal mau ndak perlu iddah. Ndak ada kesempatan rujuk lah. Tetap perlu iddah. Karena ada lagi iddah yang berikutnya, ada lagi maqasid yang berikutnya, tujuan agama yang berikutnya. Apa tujuannya? Bahwa persoalan iddah ini adalah persoalan ta'abbudi. Seorang perempuan yang menjalani masa iddah, dia sedang beribadah kepada Allah dengan menjalani masa iddahnya itu. Maka dia mendapatkan pahala dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya pada saat dia menjalani masa iddah. Maka iddah itu bukanlah sebuah hukum yang dapat berubah-ubah begitu saja, tetapi ini adalah persoalan ta'abbud di mana seorang perempuan dia beribadah kepada Rabb-nya, dia mentaati Rabb-nya pada saat dia menjalani masa iddah itu. Kemudian juga dikatakan bahwa dengan adanya masa iddah ini adalah isyarat untuk memuliakan persoalan pernikahan. Ketika nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya saksi, maka ndak boleh lope-lope cuma itu aja ketika terjadinya tolak. Maka perlu ada masa untuk menunjukkan bahwa pernikahan ini adalah soal yang sakral dalam agama. Kok cowok saya kok beliau nyumpama langsung untuk menikah. Seolah-olah persoalan nikah ini adalah persoalan yang semau kita. Tapi agama menetapkan hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan dalam persoalan tolak ternyata memang untuk menunjukkan kemuliaan hukum yang ada pada nikah itu sendiri. Ketika keabsahannya ditentukan oleh saksi, maka memutuskan yang sah tadi juga diperlukan masa untuk menunggu supaya dia benar-benar dianggap berpisah. Nah, baik ikhwati fillah, ada satu poin yang terakhir juga. Kenapa mesti tolak itu boleh sampai hanya 3 saja? Boleh sampai tiga saja. Di antara maksudnya adalah 1, 2, 3. Tidak ada tolak sampai dah. Hanya 3. Angka 3 itu memang angka ideal dalam memberikan pelajaran. Umpama kalau bangi awak sebagai guru umpama atau sebagai anak, buat salah anak aja kah? Bangi awak kayaknya. Awak peringatkan. Nah, sekali, ya kan? 2 kali. Nang ketiga apa ke kau laga?
pasti 3 batasnya. Tidak ada kalau sampai 5 umpama kan? Tidak 3, cek 2. Kalau lah sampai ke 3, memang 3 itu angka ideal untuk memberikan pelajaran. B sekali tidak jauh, B 2 kali tidak jauh. Nah ketiga tidak jauh. Akulah hukuman. Maka 1, 2 boleh rujuk. Kalau sudah 3, tidak boleh lagi. Karena memang manusia ini sering berbohong kepada dirinya sendiri. Di sini dikatakan li'anna nafsa kazubatun. Awak kodok berbohong ke dia awak sendiri. Begitu mudah kadang lisan ini mengucapkan bahwasanya tidak perlu ini sudah. Kemudian ketika sudah diceraikan atas perlu tentu ingin rujuk, ingin kembali, maka diberikan kesempatan untuk pulang, kesempatan untuk rujuk, tapi hanya boleh 2 kali. Lah rujuk pertama coy lo balik. Boleh rujuk yang kedua. Kalau seandainya rujuk yang kedua ini terjadi lagi tolaknya, terjadilah tolak 3. Kalau sudah tolak 3, tidak boleh lagi rujuk secara langsung, tapi tunggu dulu dia nikah dengan laki-laki yang lain. Tunggu lo bercerai dulu. Lah carainya bakal tunggu pula habis masa iddah, barulah boleh untuk menikahinya. Nah, ada juga di antara hikmahnya, karena pada masa jahiliyah tidak ada batas jumlah tolak. Pada masa jahiliyah ada sampai tolak 10 bagi. Tidak ada batasnya. Maka dengan turunnya hukum tolak hanya sampai 3 kali yang dibolehkan itu, 2 yang boleh rujuk. At-talaqu marratani fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Hanya 2 kali yang langsung boleh rujuk. Untuk menunjukkan kepada masyarakat jahiliyah bahwa hukum mereka tidak baik. Yang baik adalah hukum Islam. Pada masa jahiliyah tidak ada batas jumlah tolak. Maka nak tolak 5, nak tolak 10, nak tolak 5 boleh, terserah suaminya. Bahkan berkali-kali. Tetapi Islam merubah itu semua. Islam datang membawa hukum yang lebih adil untuk menghilangkan kemudaratan bagi perempuan itu sendiri. Maka dengan adanya hukum tolak, berarti sebuah hukum yang mengangkat derajat dan kemuliaan kaum wanita, supaya laki-laki tidak semena-mena, tidak semau saja berbuat terhadap istrinya. Itu di antara pelajaran-pelajarannya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kita akan bertanya jawab insyaallah. Saya ingin memulainya dengan pertanyaan yang tertulis. Yang pertama, jika suami istri sering marah kepada pasangannya, apakah ini bentuk tercabutnya rahmat dari Allah? Kalau nak bongi-bonginya kau bongi kok dibalik dek bongi kau pula. Sebenarnya kita hanya perlu untuk memuhasabah, perlu untuk mengkaji ulang apa yang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing. Karena tidak mungkin tiba-tiba bongi je. Pasti ada penyebab yang membuat dia marah. Perlu untuk memuhasabah. Jangan-jangan marah di jalan yang benar. Seorang istri kalau dimarahin oleh suaminya karena memang dia berbuat salah, maka terima. Kita tidak boleh merasa benar terus. Jangan-jangan memang awak salah. Sebaliknya seperti itu juga. Seorang suami yang kadang-kadang memang mungkin juga dia berbuat salah, lalu istrinya merasa tidak pantas dia untuk melakukan itu, maka mungkin keluar kata-kata yang bisa saja agak meninggi. Tengok, muhasabah. Apakah memang kita salah? Kalau memang kita salah, ya berarti berubah. Andaikan dua-duanya sudah berubah, apakah masih akan ada kemarahan seperti itu? Kalau berubah tentu tidak lah kan. Atau jangan-jangan hak-hak Allah yang ada dalam keluarga kita tidak penuhi. Rahmat itu, kasih sayang itu milik Allah.
Maka Allah di antara namanya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Allah diberikan nama itu karena memang dialah yang untuk memberikan rahmat dan kasih sayang itu. Ini orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Wa ghashiyathumur rahmah. Allah turunkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka yang berada pada majelis ilmu. Berarti Allah yang menurunkan kasih sayang itu. Dalam kehidupan berumah tangga, Allah juga yang menurunkan rasa kasih sayang itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara pasangan suami istri tadi mawaddah wa rahmah. Berarti rahmah Allah yang kini tidak ada rahmat turun dari Allah Ta'ala. Jangan-jangan ada hak-hak Allah yang tidak kita berikan. Tali sholat tak tidak. Makanannya tak dari yang halal tak tidak. Kalau memang ada hak-hak Allah yang kita abaikan, tidak akan turun rahmat Allah Ta'ala. Jangan-jangan dicabut rahmat itu. Jadi perlu untuk memuhasabah. Karena kita manusia itu tempat memang terjadinya kesalahan. Tidak ada orang tidak salah. Tapi kalaulah semua kita mau untuk memuhasabah diri kita dan mau untuk merubah, jika memang salah, siap tidak untuk berubah, saya kira kita akan merasakan ketenangan hidup. Maka ketenangan hidup itu bukan semata-mata pada harta. Justru andaikan harta itu dari yang haram, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada keberkahan. Karena dari yang haram. Ketenangan itu akan kita dapatkan dari ketakwaan kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Nah maka kalau seandainya terjadi, apakah bentuk terjabutnya rahmat? Tinggal kita yang memuhasabah diri kita masing-masing. Suami istri perlu untuk mengkaji ulang yang selama ini kira-kira apakah sudah benar atau tidak. Mungkin kurang paham dengan persoalan, kurang ilmu dalam hal itu, banyak bertanya, sering hadir di majelis ilmu. Allah akan membantu semua niat baik yang ada pada diri seseorang. Kalau ada suami istri, dua-duanya punya niat yang baik untuk menjalani kehidupan rumah tangganya, yakinlah Allah akan membantu. Karena itu semua adalah urusan Allah. Maka dalam Quran pun dikatakan nikah itu sendiri itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan berpasang-pasangan itu tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan azwajan dari golongan kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kalian sakinah, supaya ada rahmat dan kasih sayang. Ini sakinah di sini dijelaskan oleh banyak ulama, para ulama, sakan yang dimaksud dalam ayat itu adalah as-sakanun nafsi, ketenangan jiwa, bukan ketenangan fisik. Kalau ketenangan fisik belum menjamin. Banyak orang yang hidup di hotel berbintang, kan ada ketenangan badan, kasur lama di situ, AC dingin, tapi di antara mereka ingin terjun dari hotelnya itu, ingin bunuh diri. Banyak orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dunia ada sama dia, makan lama-lama tahu, tetapi belum pasti jiwanya tenang. Maka pernikahan itu ketemunya suami istri, litaskunu ilaiha, itu sakan yang dimaksud itu ketenangan jiwa, ketenangan hati, bukan ketenangan fisik semata. Karena fisik tidak menjamin. Maka sekali lagi tinggal untuk memuhasabah. Jika memang banyak hak-hak Allah yang kita abaikan, mesti berubah. Karena rahmat dan kasih sayang itu adalah milik Dia. Tidak akan diberikan ke awak dia kalau awak dua kokinya. Yang ada justru
Sebaliknya, yang ada justru berbantah-bantah, saling mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau seandainya memang melaksanakan hak-hak Allah, maka yakinlah Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian, benarkah dosa istri ditanggung suami? Dosa istri ditanggung suami. Pahami baik-baik. Perlu dipahami baik-baik. Karena di akhirat kelak, masing-masing kita menanggung wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu akan menanggung dosa orang lain. Tapi apa maksudnya? Seorang suami bertanggung jawab dalam kehidupan istrinya. Andaikan seorang istri tidak mau mengikuti nasihat suaminya, kau kalau elok pakaianmu, jangan buka aurat. Ndak semuanya pemarah. Suami sudah menasihati. Ya berarti kan tugas suami sudah menyampaikan. Tapi ketika dia membiarkan, situ kan berarti dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami. Kalau yang dimaksud dengan itu, maka jawabannya iya. Kenapa dia tidak mau untuk mengikuti arahan-arahan yang baik yang disampaikan oleh suaminya? Kenapa seorang istri mesti mentaati suami? Dia itu tuh. Kalau pay bekok, kalau boleh pay jauh, minta izin. Kalau ndak diizin, ndak jampai. Ini ndak main sih kok hak azazi itu kan? Wak sesama manusia masa pakai izin lah. Ndak pakai hak azazi itu kan? Apa dia harus izin? Karena konsekuensi yang terjadi di jalan suaminya yang nanggung. Kalau terjadi sesuatu bekok, entah fitnah segala macam, ndak tanya doa anda kau nak siapa, ndak itunya. Siapa laki kannya? Anda mau laki juga kan? Maka ketika seorang suami maunya nampak ada dan kawannya Peru tapi apa aja mau. Jangan pay-nya jangan pay. Berarti tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi ketika seorang suami tidak pula dia memberikan aturan-aturan, arahan-arahan seperti tadi, nyo berdosa. Karena dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai seorang suami. Bahkan istri lebih harus mentaati suaminya daripada ayahnya sendiri. Maka jika yang dimaksud dengan itu adalah jawabannya iya. Tapi pada intinya semua kita, masing-masing kita menanggung apa yang kita lakukan. Jadi bukan pula ditanggung oleh suami. Itu istri tidak nanggung apa aja leh. Lama mana? Berarti benarkah dosa istri ditanggung suami? Itu istri tidak nanggung apa aja leh. Suami sudah. Tidak itu maksudnya. Maka perlu dipahami secara baik. Baik, yang berikutnya, apakah selama masa iddah suami istri masih boleh tinggal serumah selama masa iddah? Kalau dalam ayat memang jangan keluarkan istrimu dari rumahmu. Itu suatu bunyi dalam ayat itu. Jangan keluarkan mereka dari rumahmu, karena justru khawatir akan terjadi fitnah. Maka kalau secara zahir dari ayat itu bisa, cuma kan kalau sudah dalam masalah dalam keadaan iddah, dia tidak boleh menggaulinya, dia tidak boleh bersenang-senang karena dia dalam keadaan masa iddah. Bersenang-senang dalam semua bentuknya itu tidak dibolehkan. Tapi dari segi hukum kalau tengok ayat itu, jangan keluarkan mereka dari
dari rumah. Kalau nanti sudah habis masa iddah, enggak juga antar dia ke rumah orang tuanya secara baik-baik. Sebagaimana dulu dijemput secara baik, kemudian diantar baik-baik. Cuma nampaknya ada pergeseran keadaan dengan yang ada di zaman kita. Kalau ke zaman awak kini, kau pemola rumah, awak nampai, iya kan? Awak nampai, pailah kau mana kan? Ada rumah puri balai sampai kau balai itu. Itu yang terjadi. Dan mungkin ada tujuannya juga. Ada tujuan. Karena kalau kita tengok sejarah, memang pada masa dulu, kenapa sering terjadi seperti itu? Ya kebanyakan suami membuat rumah dulu untuk bininya di tanah keluarga. Ini ke tanah kau punya ya? Tentu awak kampai malah. Maka itulah sejarahnya dulu kenapa jadi seperti itu. Tapi kalau dari segi hukum, maka boleh justru jangan keluarkan dia dulu dari rumah kecuali nanti kalau sudah memang tidak lagi menjadi suami istri. Sedangkan yang kedua, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa patokannya istrinya Ustadz? Tentunya malah kalau istri orang lah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah, kata Rasul, yang paling baik terhadap keluarga saya. Jadi patokan kebaikan itu berarti bagaimana seorang suami menjadi baik kalau dia bersikap baik terhadap istrinya. Iko hadis kok benar-benar untuk membuat perempuan menjadi terhormat dan beruntung. Karena sikap suami itu kapan disebut baik? Kapan suami disebut baik dan bahkan menjadi yang terbaik? Kalau dia bersikap baik pada istrinya. Kalau seandainya dia bersikap tidak baik pada istrinya, suka menganiaya, suka menzaliminya, tidak memberikan nafkah, berarti dia tidak baik. Berarti dia tidak menjadi orang yang laki-laki yang baik. Maka ini sebenarnya adalah panduan bagi semua suami. Kalau ingin dianggap sebagai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah bersikap baik terhadap istri. Karena itulah sebagai standar. Karena banyak di antara suami yang begitu sulit untuk bersikap baik terhadap istrinya, meskipun kadang-kadang dia bersikap baik terhadap orang lain. Maka dijadikanlah standar, dikedepankan untuk status dia menjadi orang terbaik kalau dia sudah sanggup bersikap baik terhadap istrinya. Dan Nabi memastikan wa ana khairukum li ahli. Adapun saya adalah yang paling baik dari kalian semua terhadap istri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang tidak tertulis ada, tapi kita tengok dulu yang satu ini. Apa hukum suami membolehkan istri buat konten kreator? Hande, iko konten zaman kini kok. Ada yang terbaru di Malaysia nih ya. Aku nak cogen saatnya membuat konten lah. Saat dia buat konten tuh, berarti apakah itu konten juga suami juga, atau memang dia tidak setuju dengan yang diperbuat oleh istri? Konten-konten yang ada sekarang berhati-hati betul, macam-macam. Kadang ada hal-hal yang tidak pantas. Tengok konten apa yang dibuat dulu oleh seorang istri tadi untuk dibulian. Apakah konten yang bermanfaat? Atau jangan-jangan ada manfaatnya tapi mungkin mudaratnya lebih sedikit, lebih banyak mudaratnya, manfaatnya sedikit.
Tinggalkan. Orang sekarang menjadikan konten-konten seperti itu untuk mencari uang. Banyak yang kaya gara-gara konten seperti itu. Kalau bermanfaat silahkan. Ada konten masak-masak, ada konten nasihat-nasihat agama. Tapi untuk nasihat agama pun kita harus berhati-hati. Kalau perlu yang ada mungkin hanya suara rekaman-rekaman saja, tidak menampilkan wajah. Banyak orang-orang yang memberikan nasihat, dia sebagai seorang perempuan, tapi tidak nasihat dulu dengan udah. Urang tu tengok orangnya. Nyancak lo. Konten ndak pakai gitu dah. Maka jangan kita buka peluang untuk terjadi hal-hal yang sifatnya fitnah. Jika memang tidak pasti itu menjadi satu kebaikan atau sumber kebaikan, maka jangan lakukan. Tapi jika memang di situ dapat ada kebaikan yang besar, silakan. Dan nampaknya zaman sekarang harus lebih berhati-hati dalam persoalan konten mengonten ke. Sekira itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Betul. Solusinya robah aturan. Itu. Robah aturan itu. Makanya cerai itu bukan di tangan hakim, itu akibat kalau cerai berada di tangan hakim. Ini sudah sering didiskusikan di kampus-kampus ini, di S2, S3, karena materi saya tentang hukum keluarga ini di S3, S2. Memang itulah salah satu dari problem yang ada dalam hukum keluarga di Indonesia. Dan sudah ada tesis-tesis, disertasi. Maka ada satu disertasi saya yang membimbingnya terkait dengan isbat nikah. Isbat nikah itu pemerintah mengisbat yang terjadi di rumah tuh, kalau suami menceraikan dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengisbat. Jangan sidang-sidang juga lama-lama lah. Nyolah diucapkan dek suami. Kecuali kalau belum dia ucapkan. Mungkin perlu mediasi. Maka ada istilahnya mediator yang bersertifikat itu, dia memediasi dulu. Abai nasihat. Kalau lebih ubah berarti tidak jadi nikah. Tapi kalau sudah terucap, pengadilan seharusnya tinggal mengokekan aja ayonya kalau mencerai. Maka ketika sudah terjadi dua dan terjadi lagi yang ketiga, secara hukum fikih kan tidak boleh rujuk. Hakim seharusnya tidak menyidang untuk cerai dan dianggap nanti cerai satu. Itu 1, 2 kok mana pai? Itu usulan pada disertasi itu. Pemilik disertasi itu sekarang dia ketua hakim di Rengat. Dia mesti berani tidak dia untuk menegakkan hasil kesimpulan dia sendiri. Maka perlu ada perubahan-perubahan dalam aturan dan perundang-undangan hukum keluarga yang ada di kita, khususnya pada kompilasi hukum Islam. Maka buku ini termasuk membantah jangan sampai tolak berada di tangan hakim. Tolak mesti di tangan suami. Hakim tinggal ketok palu mengiyakan yang sudah terjadi. Kalau lah 3 umpama diiyakan oleh hakim berarti 3. Kalau sudah 3 maka tidak boleh rujuk, dan dia kalau mau rujuk juga tunggu dulu nikah dengan laki-laki yang lain. Tidak ada solusi selain itu. Maka harus berani untuk mengusulkan hal yang seperti itu. Dan dianggap satu, padahal itu yang ketiga. 1, 2 tidak mau mengakui yang di pengadilan, yang ketiga baru nak datang.
Dan yang pihak yang bercerai ini sukolanya mengikuti keputusan hakim alai cik sannya. Nya menguntungkan nya baginya. Perlu juga iman awak. Jadi iman kita perlu sekali dalam persoalan ini. Ketika memang hukum tidak dapat, hukum dalam bernegara tidak dapat dirubah, iman awak yang harus kuat. Kalau mengelah tiga, ingat agama tidak membolehkan untuk rujuk. Kecuali kalau sudah nikah dan laki-laki. Yang ini laki ciknya apa? Yang diikuti yang sebenarnya terjadi apa? Bisa lah macam itu ke dia. Nggak, kalau tanya kejujuran dia berdua, sebenarnya 2 atau 3? Lupa ke sih? Biasa lupa kalau terlalu banyak kan. Iya. Iya, betul. Itu dijawab oleh para ulama pakai kaidah itu. Ada perselisihan umpamanya antara penjual pembeli. Penjual pembeli itu nyinya pembeli dan labayu. Nyinya penjual alun. Iko penjual di mana enggak? Penjual yang dikedepankan. Yang kata pembeli Allah, kata penjual alun. Karena yang dilihat adalah asal. Hukum asalnya. Asalnya seorang pembeli memang harus membayar. Ketika dia mengatakan sudah bayar, berarti dia mendatangkan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Harus ada bukti. Maka yang dimenangkan adalah penjual. Belum berarti. Kalau yang pernah saya baca dalam persoalan ini, seandainya kata suaminya sudah berikan nafkah, tapi kata istrinya belum, istri akan dimenangkan kalau dia bisa mendatangkan buktinya. Istri akan dimenangkan kalau dia mendatangkan bukti. Nah, dalam hal ini kata istri, kata suami 2, kata istri 3. Ini konsekuensi akan dirasakan oleh istri sendiri. Maka sebenarnya bisa-bisa istri yang dikedepankan. Kalau suaminya nak senangnya, kalau 2 kan masih bisa, masih bisa rujuk. Bisa aja nyawik jajan ciknya, karena itu satu kebaikan atau yang menguntungkan dia, bukan kebaikan, tapi yang menguntungkan dia. Orang biasanya membela keuntungannya. Sementara kata istri 3, bisa-bisa dalam ini istri yang dikedepankan dalam persoalan agama. Karena tidak pula mudah seorang istri untuk mengatakan seperti itu. Karena ada konsekuensi yang berarti tidak bolehnya balik kan. Sedangkan suami mengatakan itu boleh bisa balik. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Untuk kehati-hatian berarti istri yang dikedepankan.
Iya. Ya. Ya. Baik. Yang pertama persoalan syarat. Kalau ingin membuatkan syarat-syarat seperti itu secara hukum syar'i itu dapat dibenarkan asalkan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat yang inyo pandang elok untuk kehidupannya berumah tangga. Dua syarat umpama. So kalau umpama awak nikah jangan pergi mantaunya umpama. Jangan pergi mengantau ke mana-mananya umpama. Caklah cendok apa duit lah tapi sikoh. Iyonya umpama. Berarti kan syarat yang dia setujui. Kalau memang dia menyetujui syarat itu, maka tepatilah syarat itu. Hukum pertamanya menepati janji, karena syarat adalah janji. Tetapi dalam perjalanan ternyata terjadi sesuatu yang membuat syarat tadi mungkin perlu dirubah. Dalam hal ini diperlukan adalah memandang dari sisi kemaslahatan. Dari sisi kemaslahatan yang maslahat dan mudaratnya. Umpama berjanjinya, pokok awak tinggi sikonya, umpama kan? Kosan dan itu ada terjadi. Kosan di teknologi entah di Siak atau di mana so. Sedangkan janji, itu apa aja leh? Ndak boleh pula mengulang janji dah, menengok kembali apa yang dijanjikan. Kenapa harus mempertahankan sesuatu kalau memang ada maslahat yang didapatkan dengan cara maupun janji tadi. Nah, maka tinggal kita menengok sejauh mana nanti kemaslahatan dan kemudaratan yang terjadi. Yang jelas syarat yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada hal-hal yang harus dirubah, buatlah janji baru malah lihat. Potong ke janji wah atau keadaan kini ke aku kok maslahat yang akan dapat dakwah. Boleh saja. Yang tak boleh awak ubah itu Quran itu tak boleh ubah. Tapi kalau janji awak berdua, ke janji dulu. Kosan yang terjadi, kalau seandainya memang ada harus terjadi perubahan, rembukkan lagi secara baik-baik. Eko amak ayah tak boleh. Tinggal dia soang le. Kalau pelo aja jauh payah kok. Seorang istri tentu dia ingin pula menunjukkan baktinya kepada suaminya. Disinilah perlu istri harus mentaati suami jika untuk kebaikan. Maka kalau suami mengajak untuk kebaikan, itulah saat di mana dia harus menunjukkan ketaatannya kepada suami. Jangan nanti bertahan. Nah, ada cerita bang, wak lah berjanji harus pindah titik. Itu bubar keluarga. Kalau seandainya memang bertahan seperti itu, kan itu janji bang batang. Iya itu janji, tapi keadaan ndak boleh dapat pertimbangan pula dengan keadaan kininya. Ndak beda apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah maka tinggal bagaimana mengkomunikasikan secara baik. Maka salah satu dari yang harus ada antara suami istri adalah komunikasi secara baik dan dengan hati yang tenang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita bersama
dalam membimbing keluarga kita, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Andaikan ada masalah-masalah, dimudahkan pula oleh Allah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.